Jadi kalau kita lihat ya, misalnya bagaimana tentara ataupun polisi Israel masuk ke Masjid Al-Qudus ya, itu yang disucikan oleh 3 agama besar ya. Itu kan luar biasa, sampai orang teriak-teriak lari-lari, malah digebukin, bahkan ada yang ditembak pakai senjata, walaupun senjatanya itu kemarin kan bukan yang tajam ya, tetapi tetap aja itu sangat melukai. Itu kan benar-benar adalah bentuk kebrutalan yang menurut saya sangat tidak bisa diterima. Karena apa? Orang sedang ibadah di situ. Itu kan tidak bisa diterima. Lalu misalnya kemudian yang kedua, ini kan soal perebutan wilayah dan seterusnya. Ini tapi tidak adil perebutan wilayah. Coba kita lihat bagaimana Israel didukung oleh negara-negara besar dan di mana Palestina ditinggalin sendiri. Siapa sih yang berani yang mendukung Palestina ini? Coba semua negara-negara Arab itu diam semua. Kenapa? Karena ada negara-negara besar yang tidak bisa diminta tolongin dalam tanda petik ya untuk membantu mereka. Sementara negara-negara Arab ini kan masih negara-negara sedang. Ya, akhirnya kalau misalnya mereka beraliansi dengan Palestina, mereka takut kepentingan mereka di dunia internasional terganggu. Belum lagi PBB tidak adil. Mana Dewan Keamanan? Oke lah sekarang kita minta supaya mereka berdiam. Artinya jaga diri, tarik diri dulu. Tapi kan Dewan Keamanan nggak juga turun ke sana. Sekarang itu dibiarkan, ada makin banyak orang meninggal. Kalau dengan posisi seperti sekarang ini kita diam, tidak bicara, tidak bergerak, tidak melakukan apapun, saya khawatir orang-orang Palestina ini akan lambat laun ya akan habis. Kenapa? Ya dibiarkan, karena nggak seimbang. Walaupun katanya ini ada roket, ada apa segala macam, tapi kan roket yang dimiliki oleh Hamas itu jauh lebih sedikit dan kualitasnya jauh lebih rendah dibandingkan apa yang dimiliki oleh Israel. Israel ini persenjataannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan negara yang seperti yang ada di Palestina tadi. Tapi dengan kita cara bersuara seperti ini, Bang Saleh, di mana posisi kita? Kita juga bukan sebuah negara adidaya, sedangkan sejumlah negara-negara yang cukup besar saja ketika di veto Amerika yang ketiga kalinya juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saya tuh mengatakan begini ya, minimal kan Indonesia itu bisa melakukan setidaknya 3 hal lah. Pertama tentu di di PBB kita harus berbicara. Indonesia harus melakukan lobby-lobby dan diplomasi dengan negara-negara besar itu. Karena kita punya kepentingan juga dengan mereka. Mereka juga punya kepentingan dengan kita. Pada titik itu ada hal-hal yang bisa kita kerjasamakan. Kemudian yang kedua, ya Indonesia harus bicara dengan OKI, organisasi yang betul-betul di mana negara-negara Islam bersatu untuk bagaimana mengadvokasi, membantu rakyat Palestina. Yang ketiga, minimal yang paling sederhana adalah bagaimana kita mengumpulkan bantuan yang ada sama kita, yang selama ini juga sudah ada sebetulnya di Indonesia, yang bisa kita salurkan kepada mereka. Hari ini saya pakai begini nih ya, bukan karena mau tampil di sini, karena kebetulan saya dari kemarin keliling dengan ormas-ormas Islam yang semuanya itu sangat menyayangkan dan merasa bersedih dengan apa yang terjadi hari ini. Dan kita mengajak mereka semua untuk mengulurkan tangan apa yang mereka miliki. Jadi kalau sekarang ini ngapain sih ngurusin mereka dan seterusnya, itu kan waduh, ini minimal ya, selemah-lemah iman ini minimal kita itu berdoa pada mereka. Berdoa kepada mereka supaya mereka itu bebas, mereka itu bisa melaksanakan pekerjaan mereka dengan baik, mereka itu bisa sekolah, mereka itu rumah sakit yang nggak dibom, lembaga-lembaga pendidikannya nggak diganggu, nggak dibom, dan mereka itu bisa hidup sejahtera. Mereka ini sekarang coba bayangkan Palestina, banyak hidup mereka sekarang dari bantuan internasional. Pak Sulaiman, Indonesia harus bertindak karena ancamannya nyawa orang di Palestina juga bisa semuanya lenyap. Itu yang dikhawatirkan tadi dari Bang Saleh. Minimal berempati gitu, minimal ada doa Pak Sulaiman. Tapi Anda kesannya ya tidak usah mengurusi. Pak Sulaiman. Halo Pak Sulaiman. Ya. Pak Sulaiman, Bang Saleh mengatakan Indonesia harus bertindak, jangan diam saja Pak Sulaiman. Minimal berempati, mendoakan ya. Nah, itu kan beda Pak, mendoakan dengan kita kalau mendoakan siapa saja saya kira mendoakan seperti itu kan. Tapi kan kita punya masalah sendiri juga, kan itu. Bagaimana masalah di dalam, kan begitu. Ya kalau mendoakan ya mendoakan, terus seperti dikatakan tadi. Apa yang bisa kita perbuat? Berdoa ya, berdoalah. Itu secara kemanusiaan seperti itu. Coba kita lihat, negara OKI saja ditinggal, nggak ada. Lalu bagaimana? Jadi begini ya, saya mau potong sedikit Pak Sulaiman, mohon maaf kalau nih. kita sendiri seperti Pak itu. Pak Sulaiman ini senior kita. Kan, saya kira seperti itu. Ini kita punya urusan sendiri-sendiri. Kalau berdoa saya kira dari sisi kemanusiaan kan beda kita berdoa. Ini kita bicara sisi negara kan lain. Jadi begini Pak Sulaiman yang saya hormati, karena ini sangat senior ya. Jadi begini, kalau dikatakan kita masih punya ada masalah sendiri, hampir semua negara di dunia punya masalah sendiri. Apalagi sekarang sedang semuanya lagi COVID. Semua orang punya masalah, tapi kan ada masalah di mana ada aspek kemanusiaan yang kelihatan nyata di depan mata, ada ketidakadilan. Masa kita biarkan?
Kalau ini kita biarkan, ini di mana konstitusi kita mengatakan kita harus berdiri di depan untuk menegakkan ketertiban dunia, ya kan, menjaga perdamaian dunia. Nah kalau misalnya ini kita langgar, berarti bagaimana konstitusi kita ini? Para pendiri bangsa ini sudah membuat itu seperti itu dan kita masih mengakui dan ini masih berlaku. Pak Saleh, tapi kalau tadi dibilang sama Pak Sulaiman Ponto bahwa yang dilakukan Israel itu adalah pendudukan, bukan penjajahan. Bagaimana menurut Anda? Pendudukan ini sebetulnya ada pendudukan yang kalau kita runtut lagi ke belakang itu pasti akan ada tahap-tahapannya. Itu rata-rata dikatakan oleh versi dari Palestina kalau misalnya kita katakan ini semuanya ilegal. Tidak dibenarkan. Coba lihat sejarahnya orang Palestina, orang Israel datang dari mana? Sementara Palestina itu dari dulu sudah 6.000 tahun mereka sudah bangsa Arab sudah tinggal di situ. Itu sudah Pak Sulaiman, tanah ini bukan mereka. hanya pendudukan tapi sudah pencaplokan, Pak. Mereka merampas Memang selalu begitu. di sana. Ini kan pergeseran tanah, kalau pergeseran pendudukan kan terjadi terus. Coba kita lihat mundur, itu kan tidak bisa kita langsung oh iya segitu. Kita coba buka sejarah lagi seperti apa sih? Kan itu jauh, kita akan mundur ke sana. Bagaimana mulai masuk itu kan, bagaimana bangsa Israel mulai keluar dari Mesir, masuk ke sana, kan itu sudah jauh itu, jauh mundur ke belakang kalau kita mau melihat bagaimana permasalahan ini. Kan tidak semudah yang sekarang, tidak sesederhana yang sekarang. Jadi kan begini, kalaupun misalnya kita mulai dari tahun 1947 lah, katakan mulainya gitu. Itu pasti semuanya sama kok. Itu orang sudah bisa kok, gampang kok melihat sejarahnya bagaimana perlakuan yang diberikan kepada katakanlah Palestina sangat tidak adil. Sekarang ini di Timur Tengah, ya negara yang agak berani menunjukkan sikap membela Palestina itu hanya Iran. Ya kan, kemudian ada mungkin di Lebanon ya dengan koalisi yang katakanlah milisi-milisi yang ada di sana. Tetapi di luar itu kan sebetulnya negara lain nggak ada yang berani. Nah ini yang saya lihat bahkan dunia tidak berbuat adil pada Palestina. Kenapa kita misalnya, ini mohon maaf, ini bukan soal ajaran agama, ini bukan soal Islam nggak Islam. Ini karena apa? Di Palestina itu sendiri, itu kan ada juga Kristennya, ada Katoliknya, ada Yahudi di sana. Bukan soal agama ini adalah soal ketidakadilan, soal pri kemanusiaan yang memang betul-betul dilanggar oleh Israel. Coba kalau kita lihat perlakuan mereka, saya memiliki video-videonya kok. Saya memiliki banyak video perlakuan orang-orang Israel, tentara-tentara Israel, polisi-polisi Israel yang di luar kemanusiaan yang diperlakukan kepada orang-orang Palestina yang ditangkapi itu. Berapa banyak anak-anak yang mati? Berapa banyak ibu-ibu yang ditembak? Tapi berapa banyak orang tua juga yang ditembak? Dari Pak Sulaiman Punto tadi bahwa itu kan mereka mengklaim lagi tanah mereka yang sudah beratus-ratus tahun yang lalu kemudian datang lagi itu punya nenek moyang saya begitu. Ibarat kata saya punya tanah saat ini kemudian Andro ini datang mengatakan jadi 200 tahun gini, lalu saya mau jawab ini. Ini kalau soal ini kan sebetulnya sudah banyak dibaca orang juga. Ini kan udah mulai soal tafsir kitab suci. Kalau sudah masuk ke tafsir kitab suci nanti berbeda-beda pandangannya. Jangankan kitab suci yang dimiliki oleh Yahudi, kitab suci Al-Qur'an saja tafsir macam-macam. Ada tafsir ini, ada tafsir ini, tafsir itu. Nah, yang munculnya kan soal tafsir itu nggak usah kembali ke situ, balik 1947 saja. Okay. Ketika di mana misalnya pada saat itu Palestina sebetulnya kan belum ada sampai seperti sekarang. Di mana misalnya wilayah orang-orang Palestina masih jelas. Tapi lambat laun sekarang coba berapa persen? Tinggal 20% dari total yang mereka miliki hari ini. Baik. Okay, Di mana coba keadilannya ada di situ? Pak Kenapa kita diam? Pak Sulaiman, keadilannya seperti apa, Pak? Analoginya jika ini dibalik, ini terjadi dengan bangsa ini, sedangkan tidak ada negara-negara lain yang ingin menolong kita, yang ingin paling tidak ada aksi solidaritas demi perdamaian. Pak Sulaiman.